Hal ini mengejutkan hati Megarani. Celaka, aku salah bicara, dan agaknya mereka ini adalah orang-orang yang membenci keturunan Pulau Naga Salju. Entah apa sebabnya. Melihat mereka sudah siap-siap dengan mencabut bermacam senjata, Megarani cepat bertanya. Kalian siapakah? Dan pulau apakah ini? Kakek itu menjawab, kami adalah keturunan orang-orang buangan dari Pulau Naga Salju. Pulau ini adalah Pulau Dedemit. Kami mendendam kepada Pulau Naga Salju, dan sekali waktu, pasti kami akan menyerbu dan membasmi musuh-musuh kami di Pulau Naga Salju. Hati Megarani makin terkejut, akan tetapi dia mempunyai pikiran yang baik. Jambu Nada telah bersikap kejam dan tega kepadanya. Biarpun dia merasa yakin bahwa kakak angkatnya itu pun mencintainya, namun telah tega mengawinkan dia dengan orang lain. Sekarang setelah ia melarikan diri dari suaminya, mengingat akan watak Jambu Nada itu, tentu dia akan dimarahi dan belum tentu kakak angkat itu mau menerimanya, akan tetapi kalau dia dapat menguasai orang-orang ini, dia kelak akan dapat memperlihatkan bahwa dia pun bukan orang sembarangan, dan dia akan menginsafkan Jambu Nada itu. Apalagi, karena sekarang dia telah menjadi pewaris beberapa kitab kuno peninggalan pendahulu, ketua rimba persilatan 3 daratan bagus. Tiba-tiba Megarani berkata kepada kakek itu, kalau begitu, biarlah aku akan memimpin kalian untuk menyerbu Pulau Naga Salju. Terdengar suara ketawa di sana-sini, dan kakek itu berkata, engkau katakan tadi bahwa engkau hendak mencari sahabatmu di Pulau Naga Salju. Benar, akan tetapi dia telah menyakiti hatiku. Bagaimana pendapat kalian? Aku akan memimpin kalian, mengajari ilmu dan mengatur, agar kalian menjadi orang pandai dan beradab, tidak seperti sekarang ini. Perempuan muda, bicaramu takabur sekali. Engkau anggap kami ini orang apa mudah saja mengangkat seorang pemimpin seperti engkau. Biarpun engkau datang secara aneh menunggang Raja Wali liar, akan tetapi tentang kepandaian, agaknya melawan orang tingkat terendah dari kami saja belum tentu engkau menang. Di semenjak gadis muda, Megarani memiliki watak keras, berani dan tinggi hati. Kini mendengar kata-kata itu, naik darahnya. Siapa yang paling tinggi tingkatnya di sini? Kakek bermuka kuning itu tertawa. Aku. Baik, kalau begitu aku akan mengalahkan engkau. Dan kalau kau kalah, apakah aku cukup berharga menjadi ketua di sini? Kembali terdengar suara ketawa di sana-sini yang memanaskan perut Megarani. Kakek itu mengelus jenggotnya dan berkata, perempuan muda, engkau sungguh lancang, akan tetapi begitulah. Siapa yang paling pandai di sini dia diangkat menjadi pemimpin. Aku orang pertama di sini, kalau engkau bisa mengalahkan aku, tentu saja engkau patut menjadi pemimpin. Bagus. Kalau begitu, kau tunggu sebentar. Megarani lalu menurunkan Pate dan anaknya, Panji. Anaknya yang baru berusia setahun lebih itu menangis karena lapar. Maka dia lalu menyusui anaknya. Ditonton oleh semua orang yang berada di situ dengan heran. Kebiasaan di situ, tidak ada anak disusul, karena sang ibu, yang sudah berubah warna kulitnya, berarti telah mempunyai darah yang beracun, sehingga anak-anak diberi makanan buah-buahan, sejak kecil, dan diberi bahan makanan lain. Setelah menyusui anaknya yang lantas tertidur saking lelahnya, Megarani meloncat bangun, dan menggulung lengan bajunya, menghadapi kakek itu. Dia teringat kerisnya yang sudah jatuh ke laut, maka dia bertanya, engkau hendak bertanding dengan senjata apa? Perempuan muda, senjataku adalah ranting ini. Akan tetapi, karena engkau tidak bersenjata, biarlah kuhadapi engkau dengan tangan kosong pula. Bahkan, kalau engkau bersenjata pun, aku sanggup menghadapimu dengan tangan kosong. Setelah berkata demikian, kakek muka kuning itu, lalu menancapkan rantingnya di atas tanah. Kemudian kakinya yang telanjang itu, melangkah maju menghampiri Megarani. Bagus. Kiranya engkau masih memiliki sikap gagah, maju dan seranglah. Biarpun Megarani mempergunakan kata-kata dan sikap sombong, namun sebenarnya dia cerdik, dan diam-diam dia waspada karena dia dapat menduga bahwa orang-orang aneh ini tentu memiliki kepandaian yang aneh pula. Perempuan muda, jaga seranganku. Kakek itu lalu melangkah maju, tangan kirinya menyambar. Cetek. Angin keras menyambar ke arah kepala Megarani, sehingga dia kaget. Karena tepat seperti telah diduganya, orang ini memiliki tenaga dalam yang hebat. Namun dia tidak gentar dan dengan mudah ia mengelak dengan loncatan ringan kemudian dari samping kakinya menendang ke arah lambung lawan. Plakem, kakek itu menangkis dan dia berseru kaget.
Sama sekali tidak disangkanya bahwa perempuan muda itu memiliki tendangan yang demikian hebat, sehingga tangkisannya yang dapat mematahkan balok itu ketika mengenai kaki terasa nyeri, sedangkan wanita itu terhuyung pun tidak. Tahulah dia bahwa wanita itu tidak bersombong kosong, maka mulai dia menerjang bagaikan angin ribut, cepat dan kuat setiap pukulannya. Megarani merasa girang, tangkisan tadi sengaja dia terima dengan kaki untuk mengukur tenaga, dan biarpun kakinya juga terasa nyeri, namun dia tahu bahwa tenaga dalamnya yang dilatih di Pulau Kencana Lokapala mampu menandingi tenaga kakek ini, maka dia pun kini melawan dengan pengerahan tenaga. Bahkan dia mulai mainkan ilmu-ilmu kanuragan baru yang ia pelajari dari kitab kuno. Berkali-kali kakek itu berseru kaget dan heran ketika mengenal ilmu kanuragan yang dasarnya sama dengan ilmunya sendiri. Hanya dia tidak mengenal perubahan-perubahannya yang jauh lebih hebat daripada kepandaiannya. Ketika Megarani mencoba untuk mainkan pukulan naga emas, dia masih mampu menahan. Akan tetapi ketika Megarani merubah ilmunya dan mencoba mainkan kilin sakti, kakek itu berseru kaget dan terdesak hebat. Dia hanya melihat wanita muda itu menggerak-gerakkan kedua tangan seperti orang menulis aksara-aksara indah di udara. Akan tetapi daya serangan kedua tangan itu luar biasa sekali dan kuatnya bukan main, sehingga angin pukulannya saja membuat dia tergetar. Memang demikianlah sifat kilin sakti yang dapat dimainkan dengan tangan kosong maupun dengan keris. Ilmu ini mendasarkan pergerakan dengan menulis aksara-aksara dan seperti menjadi sifat aksara-aksara itu. Koretannya sesuai dengan makna aksaranya seperti lukisan. Akan tetapi, kalau koretan-koretan itu dilakukan sebagai gerakan menyerang, hebatnya bukan main. Setelah mempertahankan diri sampai 100 jurus, sebuah koretan tak tersangka-sangka dengan jari tangan kiri Megarani berhasil memasuki pertahanan si kakek dan jari-jari yang lembut itu mengenai pangkal lengan Jus. Aduh! Kakek itu terhuyung-huyung ke belakang dan dari pangkal lengannya keluar darah. Baju kulit harimau beserta kulit dan daging pangkal lengan itu terkuak oleh jari tangan Megarani. Perempuan muda, tidak kusangka ilmu kepandaianmu hebat bukan main. Akan tetapi aku belum kalah, hadapi rantingku ini. Setelah berkata demikian, dengan gerakan gesit sekali kakek yang sudah terluka itu menyambar rantingnya lalu menerjang maju, twitch, tar. Senjata yang hanya merupakan ranting kayu itu ternyata lemah sekali seperti ujung pecut yang dapat meledak-ledak dan mengancam kepala Megarani dari 4 penjuru. Kalau saja Megarani tahu bahwa sekali terkena ujung ranting itu, dia akan menderita luka berbisa yang berbahaya, tentu dia akan menjadi gugup dan mendatangkan bahaya. Untung dia tidak tahu, sehingga dia dapat bersikap tenang, mengalah ke sana-sini sambil berusaha merampas ranting. Akan tetapi tiba-tiba ranting itu menjadi kakus, seperti baja dan langsung dipergunakan untuk menusuk perutnya. Megarani mengelak dengan loncatan ke kiri, dan ranting itu sudah meledak lagi berubah lemas menyambarnya seperti lecutan cambuk, diserang secara aneh oleh senjata yang dapat lemas dan berubah kaku ini. Megarani menjadi sibuk sekali. Untung bahwa dia pernah digembleng oleh kakek Sata Suraga Panglima Gagak Seta dalam hal ilmu meringankan tubuh yang luar biasa, sehingga kini tubuhnya berkelebatan di antara gulungan sinar, senjata istimewa lawan itu, para penghuni Pulau Dedemit yang tadinya memandang rendah kepada Megarani, kini menjadi bengong dan terbelalak kagum, biarpun wanita itu terdesak, namun jelas tampak oleh mereka betapa wanita itu memiliki ilmu kepandaian yang hebat sekali dan lebih tinggi tingkatnya daripada kakek yang menjadi ketua mereka. Payah juga Megarani menghindarkan diri dari desakan kakek itu. Ia menjadi penasaran dan marah, karena sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Tubuhnya terus dikejar ujung ranting yang menghalangi dia melakukan serangan. Sayang dia tidak mempunyai senjata. Tiba-tiba ia teringat, di dalam peti kuning terdapat sebuah senjata kipas. Dan dia pun sudah mempelajari ilmu kanuragan tapak batara penghancur samudera dari sebuah di antara kitab kuno dan sudah pula berlatih mainkan kipas itu menggunakan ilmu tapak batara penghancur samudera yang ternyata kipas itu sangat cocok menggantikan fungsi tapak saat berlatih ilmu tersebut. Teringat akan ini, dia berseru, tahan senjata. Kakek itu berhenti, napasnya empas-empis, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya, namun belum pernah ujung rantingnya menyentuh tubuh lawan. Karena dia menyerang terus-menerus dan belum pernah ia melakukan pertandingan selama itu. Napasnya memburu dan hampir putus. Mukanya sebentar merah sebentar pucat.
membuat muka yang berwarna kuning itu sebentar tua sebentar muda warnanya. Apakah engkau menyerah kalah? Kakek itu menegur. Megarani meloncat mendekati petinya, membuka dan mengambil kipas, lalu berdiri lagi menghadapi lawannya. Belum ada setitik darahku keluar. Bagaimana aku menyerah kalah? Tidak, engkaulah yang sebaiknya menyerah dan menjadi pembantuku, karena kalau aku menggunakan senjataku ini, engkau pasti akan kalah. Senjata kipas. Kakek itu hanya mengerti kipas dari dongeng nenek moyang, dan sebagian besar penghuni di pulau itu belum pernah melihat kipas selamanya, juga mendengar pun belum. Maka mereka memandang terheran-heran. Benar, inilah senjataku saat ini. Perempuan muda, engkau lihai, akan tetapi jangan main-main. Menurut dongeng nenek moyang, kipas hanya dipergunakan oleh wanita cantik untuk menyilirkan badan dan menuliskan saja, serta gambar. Bagaimana kini akan kau pergunakan sebagai senjata? Kakek, engkau lupa bahwa engkau sendiri mempergunakan senjata yang tidak semestinya, hanya sebatang ranting. Karena itu tentu engkau mengerti bahwa makin berbahaya, awaslah terhadap kipas pusakaku ini. Kakek itu melotot marah, dan sambil mengeluarkan suara melengking-lengking, dia menerjang maju. Jantung Megarani tergetar hebat oleh suara lengkingan itu. Maka tahulah dia bahwa kakek itu mempergunakan tenaga dalam berbentuk suara untuk mempengaruhinya. Hanya orang yang sudah tinggi ilmunya saja yang mampu mengeluarkan suara seperti itu, suara yang dimiliki binatang-binatang besar tanpa latihan, seperti yang dimiliki singa atau harimau, sehingga sekali menggereng, jantung calon korbannya tergetar, dan kakinya lemas tak mampu lari lagi. Megarani juga mengeluarkan suara teriakan melengking yang tinggi mengatasi suara kakek itu, dan dia cepat menggerakkan kipasnya ketika ranting itu menerjangnya. Dan ternyatalah bahwa senjata kipas ini amat tepat untuk menghadapi senjata ranting yang kadang-kadang menjadi pecut, kadang-kadang menjadi tombak baja itu. Dengan ilmu sakti tapak batara penghancur samudera, kipasnya dapat dikembangkan dan dikebutkan menghalau ujung ranting, kemudian disusul dengan totokan-totokan menggunakan ujung gagang kipas. Kakek yang sudah hampir kehabisan napas itu menjadi makin repot. Kini dialah yang terdesak karena rantingnya kalau dibuat lemas, selalu terdorong angin kebutan kipas, sehingga gerakannya kacau bahkan tak dapat ia kuasai lagi. Sedangkan kalau dibikin kaku, tangkisan gagang kipas membuat kedua telapak tangannya panas dan perih.